Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nu'minu an yakum jannatu urifin ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua jamaah Masjid Al-Hikmah diberikan oleh Allah kemudahan bisa menjalankan kewajiban sholat subuh dan dilanjutkan dengan mendengarkan ceramah dari saya, insyaallah. Ini merupakan nikmat dari Allah dan juga Allah telah banyak memberikan kita nikmat. Semua atas nikmat Allah, mari kita dengan mengamalkan karena syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas bahwa keutamaan menjadi orang iman kepada Allah itu luar biasa pahalanya. Jadi orang iman itu hakikinya Bapak Ibu adalah orang yang paling diutamakan oleh Allah, orang yang paling diberikan segala keutamaan Allah. Karena di dalam hadis-hadis disebutkan banyak tentang mengulas keutamaan orang iman. Jadi ada sebuah hadis yang menyebutkan Allah itu sangat murka ketika nyawanya orang iman itu terbunuh. Artinya orang iman ketika terbunuh, Allah itu murkanya luar biasa. Maka saking luar biasanya keutamanya orang iman, ketika kita telah ditunjukkan oleh Allah kita menjadi orang iman, kita harus memahami hal itu. Jadi kita ini termasuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah. Meskipun Allah di dalam memilih itu kita tidak tahu kriteria seperti apa, tetapi Allah yang jelas pada saat ini menunjukkan kita sebagai orang iman. Kalau mungkin kita memilih dengan kriteria sifat kemanusiaan kita, pasti yang kita pilih kan sesuai dengan kacamata kita, ya. Nah, semua memilih sesuatu kan biasanya milih yang paling apik, ya kan? Nah, ibu-ibu ini biasanya pilih sayur kan, pekerjaan kan, mau beli timun gitu, bolak-balik kan. Padahal gini itu sami asli bikin timun gitu. Dibolak-balik ukuran panjangnya garis kodo dan sebagainya. Beli sawi juga seperti itu. Padahal itu sawi sedoyo itu sawi. Nah, itu pilihan yang terbaik biasanya jatuh pada pandangan kita yang menurut kita baik. Tetapi Allah memilih kita ini bukan seperti itu, Bapak Ibu ternyata. Kalau kita dipilih Allah kriterianya seperti manusia, pasti orang yang menjadi orang beriman itu orangnya ganteng-ganteng, kita bersih, putih, gede, orangnya ganteng-ganteng, kita bersih, putih, gede, dhuwur. Jadi pokoknya yang terbaik lah. Tapi kenyataannya kita menjadi orang iman di sini, ya biasa-biasa saja ya. Kulitnya di sawo mateng, ya. Nggak sih sahur atau bosok-bosok sedikit. Hidungnya juga biasa-biasa saja. Tapi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Keutamanya orang iman itu besok di akhirat, itu Allah akan memberikan kabar gembira pada orang iman.
basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Intinya di dalam ayat itu Bapak Ibu, kabar gembira bagi orang iman bahwa orang iman nanti di surga yang suka beramal solih, berbuat amal baik, baik itu beramal baik dengan sama manusia maupun dengan Tuhannya, dengan Allah. Maka mereka akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Diberikan buah-buahan di surga itu sebagaimana orang iman diberikan buah-buahan ketika di dunia. Jadi buah-buahan yang ada di surga nanti kurang lebih ya sama, tapi bentuknya, besarnya, rasanya beda. Namanya sama. Nah itu pakai bahasa Arab tapi, ya. Dan yang paling sangat ditunggu-tunggu oleh khususnya kaum laki-laki, wa azwajuhum mutahharun. Jadi orang-orang iman laki-laki itu nanti akan diberikan istri-istri yang disucikan oleh Allah. Gitu. Nah, jenenge termiki paling gada itu cuma siji, gitu. Siji wae rantai-rantai. Itu besok di surga itu nanti Allah akan memberikan azwajan. Azwajan itu jamak, Bapak Ibu. Jamak. Nah, kalau mufradnya bentuk satunya itu zauj, satu istri. Zauj, zaujah. Nah, itu. Tapi kalau azwajan itu jamak, berarti artinya istrinya ada surga itu mesti banyak. Nah, itu minimal 72. Itu di luar bayangan saya gitu. Wah 72 ini apa nih? Jadi kan nggak usah mikir ngurusi, gitu. Nggak usah ngurusi, wes. Ini ku ditolong sudah di surga itu hidup. Nah, kayak terpikir kan, wah, nggak usah dibayangkan kayak tendunya. Aku di baju siji ngurusi wah jangan. Es susah ya. Itu satu, gitu. Dan besok nih surga itu 72. Minta nomor repot yang aneh di surga. Gak seperti itu Bapak Ibu. Di surga nanti kita gak akan kerja. Kita gak, pokoknya hanya menikmati. Tapi konsekuensi yang harus kita hadapi saat ini adalah kita menjadi orang iman harus amal solih. Harus amal solih. Bahkan pembalasan orang iman sebelum kita masuk surga, Bapak Ibu, ini adalah waktu-waktu penentuan ketika kita besok akan menuju surga. Sebelumnya ini yang berat, Bapak Ibu. Diceritakan dalam surah Al-Hadid itu. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrahum yauma jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa dzalikal fawzul 'adzim. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa ketika orang-orang semua manusia ini dikumpulkan di padang mahsyar, waktu itu dunia sudah gelap gulita. Yang sangat menentukan orang ini ditunjukkan atau tidak, dimudahkan jalannya oleh Allah adalah orang ini benar-benar menjadi orang iman atau tidak. Yauma taral mu'minina, hei Muhammad, kamu melihat pada waktu yang akan datang. Maksudnya ketika keadaan sudah hari kiamat. Orang-orang iman itu diberikan oleh Allah cahaya, Bapak Ibu. Jadi keutamaannya orang iman sebelum kita masuk surga itu oleh Allah itu dimudahkan. Jadi ketika hari ini sudah kiamat, kemudian dunia ini gelap, semua orang dibangkitkan menghadap pada Allah. Pada waktu hari kebangkitan itu keadaannya gelap gulita. Kita bisa membayangkan kalau tidak ada matahari, karena waktu itu sudah gelap. PLN sudah nggak beroperasi. Nah, itu tidak ada cahaya sedikit pun. Nah, saat itulah kamu Muhammad melihat yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Orang iman itu dibekali nuruhum. Orang iman itu dibekali cahaya oleh Allah, yang cahaya ini menyinari di depannya dan di sebelah kanannya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian bagi orang-orang iman saat itu berjalan menuju Allah, menuju padang mahsyar akan dihisab oleh Allah, dikatakan yubasyir apa itu? Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'aluhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannah. Orang iman dikatakan, hei orang-orang iman, kamu akan mendapatkan surga. Kamu di surga nanti akan kekal.
Kemudian di ayat selanjutnya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu duruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum fatamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab. Jadi pada waktu orang iman ini, setiap ada orang iman jalan, itu orang iman oleh Allah diberikan cahaya, sehingga keadaan dunia ini gelap gulita. Orang iman itu dipandu oleh cahayanya ini, yang menuju jalan yang di titik yang dituju oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah. Kemudian orang munafik itu ya saudara kita. Orang munafik itu adanya di dalam Islam, Bapak Ibu. Sama seperti kita. Seandainya mereka sholat, ya dia ikut sholat. Seandainya dia puasa, ya mereka ikut puasa. Seandainya mereka ikut jihad, ya mereka ikut jihad. Di dalam hadis itu, di dalam surat At-Taubah itu dijelaskan, orang munafik itu ibadahnya sama dengan orang iman. Orang iman sama, baik. Tetapi orang munafik itu dia memiliki hati yang sakit. Kalau di dalam surat At-Taubah, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan hati yang sakit. Jadi sama-sama menjadi orang beribadah. Yang satu menjadi orang iman, benar-benar ibadahnya itu lahir batin dari hatinya. Yang satu ini munafik, dia ibadah hanya lahiriahnya saja. Jadi ada ulama mengatakan, apa toh yang dimaksud dengan munafik itu? Ikhtilafil lisan wa qalbi, perselisihannya lisan dan hati. Antara lisan karo hati ini begitu. Tapi ini orang munafik ini sama-sama beribadahnya. Mereka ketika menghadapi hari yang gelap itu, mereka berkata pada orang iman, hei orang-orang iman, berikanlah cahayamu padaku. Jadi ketika orang iman berbondong-bondong, ada yang jalan sendirian, di situ diberikan cahaya oleh Allah. Orang-orang munafik itu di pinggir-pinggir jalan itu dia nyegat orang iman dan berkata, hei orang iman, ya Allah, saya ini diberi cahayamu. Cahayanya dibagi. Mungkin kalau saat ini mungkin jenengan pasti langsung kasihkan, gitu. Tapi pada waktu itu di akhirat itu, orang iman mengatakan yas'anuruhum baina, yas'anuruhum, kamu carilah cahayamu sendiri di belakang sana. Oh nggak bisa, saya nggak bisa ngasih cahaya padamu. Carilah sendiri di sana, balik ke belakang. Jadi kalau ada orang iman jalan, padang-padang kayak orang iman ya. Orang munafik mendekat, terus ngomong, hei orang iman, berikanlah cahayamu, ayo dibagi, biar saya bisa meneruskan perjalanan. Apa kata orang iman? Oh nggak bisa ini. Kamu pergilah mencari cahayamu sendiri ke belakang sana. Terus setiap ada orang iman seperti itu, ini siksaan bagi orang munafik. Padahal di dunianya itu sama-sama kita ibadah. Sama-sama kita sholat, sama-sama kita puasa. Tapi perlakuan Allah kepada orang munafik itu sangat-sangat jauh. Belum disiksa ini, baru mau dihisab itu keadaannya seperti itu. Maka ketika kita ingin mendapatkan keutamaan dari Allah Rasulnya di dunia maupun di akhirat, mari kita beribadah, bermuamalah, menjalankan syariatnya Allah Rasul ini dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati kita jauhi perbuatan-perbuatan sifat-sifat orang munafik. Ya. Salah satu sifat orang munafik kan kalau dalam Quran, dalam hadis disebutkan, intinya antara ucapan dengan hatinya itu berbeda. Itu harus dibersihkan. Lalu bagaimana menjadi orang iman yang baik? Itu kan keutamaannya orang iman tadi. Oh, orang iman itu akan dibalas seperti ini. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh orang iman? Tugasnya orang iman di dunia itu apa? Tugasnya orang iman di dunia itu adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ulil amri itu orang yang memiliki perkara kalian, orang yang mengurusi perkara dunia kalian. Kalau zaman dulu ya khalifah.
Kalau zaman sekarang di Indonesia ini adalah pemerintahan yang sah. Itu pemerintahan yang sah. Sekarang presidennya Pak Prabowo. Panggilannya Wowo. Pak Prabowo, Bowo. Pak Bowo. Ini tugasnya orang iman, Pak. Menjadi orang yang taat pada Allah, taat pada perintahnya, melalui contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ibadah kita semuanya harus berdasarkan contohnya Nabi, bukan contohnya manusia. Bukan contoh yang kita contoh bukan manusia, tapi Rasul, tapi Nabi. Ya apa bedanya menungso kali Rasul? Ya gitu itu. Nek menungso niku belum tentu jadi Rasul. Tapi kalau Rasul kan pasti manusia, gitu. Artinya ibadah kita ini harus sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasul. Jangan beranggapan seperti hadis yang kita baca kemarin, kita lebih tahu daripada Rasul. Akhirnya Rasul kita marah bahwa orang yang paling takwa di antara kalian adalah aku, kata Nabi. Orang yang lebih tahu tentang urusan Allah itu adalah aku, itu kata Nabi. Maka apapun ibadah yang kita kerjakan saat ini harus merujuk pada perintahnya Allah dan Rasul. Bagaimana Rasul berbuat, bagaimana Rasul bertindak, bagaimana Rasul bermuamalah, berucap dan sebagainya. Itu yang kita contoh Bapak Ibu. Selain itu, tidak ada ketentuan dari Rasul, tidak ada contoh dari Rasul, maka sebaiknya kita jauhi. Jadi kalau orang yang pikirannya sempit, mungkin contoh Rasul itu terlalu sedikit amalannya. Padahal Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita ngaji Bukhari itu gitu, Bukhari itu tebelnya segini mungkin gitu. Kalau yang saya bawa tadi kemarin itu kan cuma satu. Itu jumlahnya ada 4. Itu bukan termasuk Muslim ada sendiri. Ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Mustadrak, itu. Ada Mu'atta Imam Malik dan sebagainya, banyak sekali. Segitu, ada saja orang-orang yang masih kebingungan untuk beramal. Sehingga kadang-kadang apa yang dicontohkan oleh nabinya itu justru kadang-kadang tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan. Kok malu? Oh, ini pun meja istirahat ini. Jadi jadi kalau ibadah kita masih bingung dengan apa yang dicontohkan Nabi, maka pentingnya kita ngaji hadis ya, seperti itu Bapak Ibu. Jika kalau orang tidak tahu, tidak kenal dengan hadis, justru malah yang dingerteni niku ibadah-ibadah yang bukan dari Nabi, itu bahaya. Itu bahaya Bapak Ibu. Karena Nabi sendiri pernah mengatakan man amila amran laisa alaihi amruna fahuwa radd. Nabi itu sudah ditunjuk oleh Allah, sudah dijadikan oleh Allah sebagai uswah, contoh yang baik. Dan Nabi itu Bapak Ibu, dia mengetahui pada zamannya, dan juga Nabi itu mengetahui pada zaman-zaman setelahnya sampai nanti kiamat. Paham nih maksudnya? Jadi Nabi itu tahu keadaan kita saat ini itu sudah diprediksi oleh Nabi. Maka kalau hari ini kita beramal, mengamalkan amalan yang merujuknya itu alasannya untuk ibadah, tetapi tidak sesuai dengan utusan, tidak sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi, tetapi tidak sesuai dengan utusan, tidak sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi, oleh Rasul kita. Sebenarnya Nabi itu sudah tahu. Nabi itu benar tahu. Contoh nih, pada zaman Nabi itu ada banyak dalil-dalil yang mengatakan besok umatku itu seperti ini, seperti ini. Itu kan berarti mencontohkan bahwa Nabi itu tahu zaman-zaman setelahnya Nabi wafat itu Nabi ngerti. Dari mana? Dari wahyunya Allah.
Ya, contohnya yang paling saya hafali, wa inna hadhil millata sataftarihu, gitu. Ala salasi wa sab'in tintani wa sab'una finnar wa waqilu bijana. Dan itu menunjukkan ini umat, kata Nabi, besok itu akan menjadi pecah menjadi 7. Nah, itu kan sesuatu yang disabdakan Nabi, tetapi saat itu belum terjadi. Tapi ini terjadinya besok. Jadi apa-apa yang akan terjadi di kemudian hari setelahnya Nabi wafat itu Nabi tahu sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini mungkin kita mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi, nah itu bukan berarti terus Nabi paling-paling gak ngerti itu. Makanya agama ini itu harus kita sempurnakan. Kita membuat sunnah sendiri. Kita membuat ibadah pembaruan sendiri. Karena Nabi gak ada zaman Nabi, itu gak ada. Semua itu sudah diketahui Nabi, Bapak Ibu. Seperti contohnya ada sebuah hadis. Nah, ini ceritanya sedikit. Amr bin As itu awalnya itu orang kafir. Dia pemimpinnya orang kafir. Ketika itu Amr bin As ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, kurang lebih dia di dalam Islam itu kurang lebih 3 bulan atau 5 bulan. Ada yang menyebutkan 3 bulan atau 5 bulan. Amr bin As ini diangkat oleh Allah oleh Nabi itu menjadi panglima perang. Nah, jadi orang baru itu diangkat oleh Nabi menjadi panglima perang. Ketika itu Madinah mau diserang oleh suku-suku dari luar Madinah. Itu orang-orang kafir mau nyerang. Ini suku yang besar ini. Kalau dalam hadis disebutkan suku ini jumlahnya itu 3 kali lipat, 4 kali lipat jumlahnya pasukan orang Islam. Terus saat itu Amr bin As diangkat jadi pemimpin untuk menyerang orang-orang kafir ini. Padahal di situ Bapak Ibu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Khalid bin Walid, ada orang-orang besar, gitu. Tapi yang disuruh jadi panglima, jadi pemimpin itu malah Amr bin As. Kemudian Amr bin As memimpin. Pada waktu Nabi mengatakan sebelum Amr bin As berangkat, Nabi mengatakan man atau Allah faqad ata'ani wa man asallah faqad asani wa man ata'amili faqad ata'ani wa man asa'amili faqad asani. Nabi mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah maka sama dia taat padaku. Barang siapa yang menentang pada Allah maka sama berarti menentang padaku. Barang siapa yang taat pada amirku, maksudnya Amr bin As itu, maka dia sama taat padaku. Barang siapa yang menentang pada Amr bin As nanti, berarti dia menentang padaku. Berangkatlah Amr bin As dan pasukannya, kurang lebih sekitar 300 atau berapa gitu. Berangkat pada waktu malam. Ketika sampai di medan perang, keadaan malam itu dingin, mencekam. Dingin tuh mencekam, gitu. Nah, dinginnya tuh betul-betul mencekam ini gitu. Nah, mau dingin kan gitu ya. Nah, terus waktu dingin-dingin seperti itu, ada pasukan Muslim itu yang berusaha untuk memanaskan dirinya dengan membakar kayu untuk membuat api unggun. Gitu, biasanya kan orang itu kan. Langsung oleh Amr dilarang, nggak boleh, dimatikan itu, matikan. Itu. Terus kemudian sebagian orang ya manut, tapi pembesar-besarnya Islam yang ikut waktu itu, seperti contohnya Umar itu, Umar kan pemberani juga. Gila, Umar gitu, bocah lagi di sore gitu. Kok berani-beraninya ini kok membuat aturan aneh. Biasanya orang demen itu kan dia mesti nganggur gawe apa nih jenenge perapian. Jadi pasukan kedinginan kok nggak boleh. Nah itu membuat perapian. Matikan. Nah, akhirnya Umar ini mau mendatangi Amr bin As. Oleh Abu Bakar dicegah. Jangan Umar, jangan, sabar Umar. Amr itu adalah wakilnya dari Nabi. Kamu jangan mentang-mentang gitu. Akhirnya Umar balik lagi. Ya, sabar dulu. Terus kemudian setelah itu dilarang, waktunya sholat subuh. Nah, ternyata tidur dalam kedinginan itu Amr dan pasukannya termasuk Amr
bin As itu junub, menanggung junub. Nah, dia kan kalau mau sholat subuh kan dia harus junub dulu. Dia mimpi, maksudnya mimpi, keluarlah di dalam mimpinya itu sehingga dia harus junub. Nah pada waktu mau sholat, yang jadi pemimpin itu kan harus imami, gitu. Nah, Amr yang imami, tapi dia nggak mau junub karena dingin. Akhirnya dia tayamum. Tayamum. Nah, Umar marah juga. Loh, kamu itu mau jadi imam kok nggak mau junub? Nah itu, enggak. Saya tayamum saja. Umar marah ini. Oleh Abu Bakar, jangan Umar. Ini wakilnya Rasul, nggak boleh ditentang. Nah, setelah itu berjalanlah waktunya nyerang. Ini malam besoknya itu nyerang orang kafir. Begitu orang kafir diserang, gitu, ya, pasukannya orang iman itu cuma sedikit. Kemudian karena orang kafir diserang dalam keadaan malam nggak siap, orang kafir ini lari, ada yang ke gunung, ada yang ke bukit dan sebagainya. Ketika dalam keadaan lari itu, orang-orang iman Umar Abu Bakar mau ngejar, mau membunuh orang-orang kafir itu. Oleh Amr itu dilarang lagi. Woi, mandek, nggak boleh, balik. Kita beresi jarahannya dulu. Ghanimah ini kita kumpulkan saja, terus malam ini juga kita langsung pulang. Langsung pulang. Pada saat itu Umar nggak setuju lagi. Loh, iya dong, Amr. Kita itu datang ke sini untuk perang. Kita mau menang, sedikit lagi kita itu mau menang. Tapi mau menang malah disuruh balik, mau disuruh pulang. Ini bagaimana? Umar nggak terima lagi. Akhirnya oleh Abu Bakar dicegah. Jangan Umar. Ini Amr ini walaupun masuknya Islam baru, tapi ini wakil dari Rasul. Nggak boleh ditentang. Nah, ya sudah akhirnya Umar taat. Umar itu taat, yaitu manut. Akhirnya mengumpulkan ghanimah, langsung pulang, terus oleh orang-orang yang gak setuju dengan Amr ini dilaporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini loh keadaan Amr bin As wakilmu di sana. Ini orangnya aneh ini. Ya itu. Pertama, ketika kita kedinginan nggak boleh menyalakan api pada waktu malam itu. Dia junub, nggak mau junub pakai air, alasannya katanya dingin. Nah itu malah tayamum. Kita mau perang, kita sudah menang. Kita itu mau membunuh orang kafir, nggak boleh sama Amr. Kita disuruh pulang. Nah, akhirnya Amr dipanggil oleh Rasul. Ya Amr, apakah benar yang dikatakan oleh Umar seperti ini? Ya Rasul. Lalu bagaimana alasanmu? Kemudian Amr beralasan. Yang pertama, kenapa saya melarang orang-orang itu menyalakan api unggun? Karena saya khawatir kalau dalam keadaan waktu malam api itu dinyalakan, orang-orang kafir itu akan tahu keberadaan kita saat itu. Nah itu. Jadi kan malam-malam nyalakan api mesti kan gelap kan kelihatan, ya toh? Sejauh apapun akan kelihatan, apalagi di sana pada pasir. Itu saya khawatir kalau orang-orang kafir, pasukan kafir itu tahu kita saat itu, dia pasti akan nyerang. Dia akan menyusun strategi. Oh, ini ada orang iman datang. Itu alasannya. Oleh Nabi, oh benar Umar, kamu salah. Benar Amr, kamu salah Umar. Nabi mengatakan benar pada Amr. Yang kedua katanya kamu gak mau junub. Nah itu, kamu malah tanya. Iya Nabi, karena waktu itu dalam keadaan dingin. Saya khawatir kalau saya junub pakai air, saya sakit. Sedangkan saya adalah panglima perang. Saya harus mengatur pasukan sedemikian banyaknya. Kalau saya sakit, nanti gak ada yang ngatur, gak ada yang memandu. Nanti kita bisa kalah Nabi. Nabi mengatakan, benar kamu Umar salah. Yang terakhir, kenapa? Ketika kita sudah menang, kamu kok ngajak balik, malah mengambil ghanimah. Karena Nabi di gunung-gunung sana mengambil ghanimah. Karena Nabi di gunung-gunung sana, di bukit-bukit, itu adalah base camp-nya pasukannya orang kafir. Jadi ceritanya orang kafir itu jumlahnya itu beberapa kali lipat daripada jumlahnya orang iman saat itu. Jadi kalau orang iman membawanya 300 pasukan, di sana itu, di gunung-gunung itu lebih dari itu, ada 1000-an Nabi.
Maka ketika kita sudah menang, dia lari. Biar pasukan kafir itu menganggap kita itu banyak. Karena malu kan gak kelihatan. Padahal kita cuma 300. Sedangkan mereka sudah dalam keadaan gelap-gelap lari, ya sudah gak usah dikejar. Nanti kalau kita kejar, dia pasti akan menuju ke teman-temannya itu dan akan menyerang balik saat itu juga. Kita akan kalah nanti. Bener Ahmad, kamu salah Umar. Ini menunjukkan Bapak Ibu dari cerita ini. Kenapa Nabi menunjuk Amr sebagai pemimpin? Nabi itu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nabi kita itu kan sudah tahu, diberikan wahyu oleh Allah. Ini loh seperti ini. Maka saat ini ketika kita beramal sesuai dengan sunnahnya Rasul, sesuai dengan sunnahnya Nabi kita, sebenarnya itulah yang diinginkan Allah, yang diinginkan Rasul. Kita jangan sampai membuat amal-amal lagi di luar tentuan yang dicontohkan oleh Rasul kita. Insya Allah itu ya Bapak Ibu. Paham maksud saya yang saya sampaikan dari depan tadi? Paham ya? Kamu bingung? Singkatan cerita nih. Singkatan cerita nih, oh jumbo. Nek dingin pakai ayammu bayi. Jadi maksudnya itu apa yang kita kerjakan hari ini sesuai dengan utusan, sesuai dengan contohnya Rasul atau tidak. Sebenarnya Nabi itu sudah memprediksi bahwa ada umat-umatku yang akan nyimpang, ada umat-umatku yang tidak senang dengan sunnahku dan sebagainya, itu ada. Itu. Salah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain waktu kalau ada waktu nanti kita bisa sambung lagi gitu, karena di sini waktunya terbatas, ya. Apabila ada salah mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.